Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materinya. Masih sama dalam aplikasi turunan fungsi. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan baik-baik ya. Jika fx2 lebih dari fx1, maka fungsinya akan naik. Ya, lihat. fx2 lebih besar daripada fx1, maka grafiknya akan naik atau fungsinya naik. Lalu jika fx2 kurang dari fx1, maka fungsinya turun. Lihat, fx2 lebih kecil dari fx1, makanya fungsinya turun. Paham ya, Nak ya? Kita lanjut lagi. Sifat-sifat suatu fungsi bisa diselidiki dari ini ya. Syarat fungsi naik itu jika f aksen x atau turunan pertama dari fungsi tersebut lebih dari 0. Syarat turun jika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Fungsi tidak naik maupun turun jika f aksen x-nya atau turunan pertamanya sama dengan 0. Oke ya, ini syaratnya. Kita lanjut lagi. Kita ke contoh soal, diketahui fungsi fx seperti ini. Tentukan interval fungsi saat naik dan turun. Oke, seperti penjelasan sebelumnya, fungsi akan turun ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Berarti langkah yang pertama, kalian cari turunan pertamanya. Oke, fungsi ini kita turunkan. 3x pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan jadi 3x kuadrat nih ya. Min 6x kuadrat kalau diturunkan berarti min 6 kali 2 berarti min 12. Lalu tinggal x ya. Terus 9x kalau diturunkan 9. 20 diturunkan berarti habis ya, tidak usah ditulis. Terus kita tulis kurang dari 0. Kurang dari 0 karena yang kita selidiki turun. Lalu karena semuanya sama-sama bisa dibagi 3, Ibu keluarkan 3-nya. Oke. Berarti yang di dalam tinggal 3 bagi 3 1, 12 dibagi 3 itu negatif 4, 9 dibagi 3 3. Oke. Langkah selanjutnya, ruas kiri maupun kanan sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3 habis ya. 0 dibagi 3 tetap 0. Jadi hasilnya seperti ini. Terus kalau sudah kita faktorkan. Nanti kita peroleh ini x sama dengan 1, ini sama dengan 3. Next, kita gambar yuk nak. 1 dan 3 Ibu gambar pada garis bilangan. Oke. Lalu kita uji coba daerah di sebelah kiri 1. Ibu ambil angkanya 0 ya. Yang paling mudah. Lalu 0 ya, x sama dengan 0 ini. Ibu masukkan ke yang ini saja ya, yang terakhir ini. Biar lebih gampang persamaan yang terakhir. X-nya kita ganti dengan angka 0. 0 kurangi 1, 0 kurangi 3 ya. Ini sudah Ibu tulis. Nanti hasilnya 0 kurangi 1 negatif 1, 0 kurangi 3 negatif 3. Negatif kali negatif jadinya positif 3. Oke. Kalau positif nanti grafiknya berarti kalau positif berarti kurvanya atau grafiknya itu naik ya. Sekarang kita selidiki daerah di antara 1 sampai 3. Ibu ambil angka yang paling gampang 2. Oke, lalu kita masukkan ke sini lagi ya. Jadi 2 kurang 1, 2 kurang 3. Oke, ini sudah Ibu tulis. Nanti hasilnya berapa nak? Negatif 1. Berarti hasilnya negatif ya. Berarti ketika ini daerahnya 1 sampai 3 ya, ternyata hasilnya akan negatif nih ya. Hasilnya negatif. Kalau negatif berarti turun. Terus kita uji coba daerah setelah 3. Kita ambil angka sembarang. Boleh 4, 5, 6 dan seterusnya. Ibu ambil angka 5. 5 kita masukkan ke sini lagi juga. Oke, ketika dimasukkan 5 hasilnya positif 8. Karena positif berarti grafiknya itu naik. Oke. Naik, turun, naik lagi. Oke. Berarti nanti ketahuan ya.
Mana yang fungsi naik, mana yang fungsi turun. Mana yang fungsi turun, itu yang tandanya apa? Kurang dari, atau gampangannya yang tanda minus ini. Tanda minus berarti letaknya di antara 1 sampai 3. Nih, fungsi turun berarti yang tandanya minus. Minus ini di antara 1 sampai 3. Lihat, grafik turun ini di antara 1 sampai 3. Nih. Lalu naik pada interval mana? Naik berarti ini ya. Ini sama ini. Berarti di kiri 1 sama di kanan 3. Oke? Ya. Grafik naik itu di daerah sebelah kiri 1 atau X kurang dari 1 sama daerah sini atau sebelah kanan 3 atau X lebih dari 3 atau 3 ke kanan. Ya. Paham ya? Ini turun dan naik. Kita lanjut lagi anak ya. Sekarang kita ke titik stasioner. Titik stasioner itu titik yang terletak pada kurva dengan turunan pertama. Kurva tersebut sama dengan 0. Oke, turunan pertamanya berarti F aksen ya, X-nya itu sama dengan 0. Oke. Lalu ada 4 macam titik balik maksimum, minimum, terus titik belok yang positif sama negatif. Kita pelajari satu persatu. Uji turunan pertama, oke, atau F aksen X untuk mengetahui titik stasioner. Oke, gampangannya titik stasioner itu kayak titik puncak dan titik belok ya. Nih, ini yang namanya titik stasioner. Nih, ya. Dimana nanti mencari titik stasionernya berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Cirinya yang titik balik maksimum, ini ya, ini maksimum ya. Berarti nanti turunan pertama dari X kurang dari A atau sebelah kiri A itu positif ya. Jadinya grafiknya naik. Oke. Terus sebelah kanan A nanti grafiknya turun ya. Atau turunan pertamanya negatif. Turunannya yang sebelah kiri positif, turunannya yang sebelah kanan negatif. Makanya grafiknya seperti ini dan ini namanya titik stasioner. Yang jenisnya titik balik maksimum, puncak yang maksimum. Oke. Terus FA itu nilai maksimum, AFA titik balik maksimum. Lanjut lagi yang kedua titik balik minimum ya. Berarti turunan pertamanya untuk sebelah kiri A negatif atau turun, lalu dilanjut lagi positif turunan pertamanya. Jadi ini turun, ini positif ya. Ini turun, terus yang sebelah sini naik. Kalau bentuknya kayak gini jelas yang paling bawah ini berarti nilai minimum. Oke? FA nilai minimum, AFA titik balik minimum. Oke. Seperti titik puncak ya. Tadi titik puncak yang maksimum, ini yang minimum. Next lagi, sekarang titik belok positif. Maksudnya seperti apa? Berarti grafiknya atau kurvanya tuh naik ya, atau turunan pertamanya positif, terus lanjut lagi ya, naik lagi. Turunan pertamanya juga positif. Berarti ini positif, ini positif. Nanti FA merupakan titik belok positif. Terus titik belok negatif, berarti turunan pertamanya negatif, dilanjut negatif. Oke, jadinya ini turun, terus turun lagi. Oh, ini salah, berarti FA merupakan titik belok negatif ya. Oke, titik belok negatif. Ini negatif. Terus lanjut lagi ya nak ya. Ini kesimpulannya, ini ada jenis titik stasioner, ada maksimum, minimum, dan selanjutnya. Yang titik balik maksimum, cirinya ini plus, ini min, minimum, ini min plus, titik belok positif plus plus, titik belok negatif min min. Sama seperti tadi. Lanjut lagi. Sekarang kita ke contoh lagi ya. Kita akan mencari nilai maksimal, maksimum, sama nilai minimum. Tapi pada interval ini. Oke. Perhatikan baik-baik, hampir sama dengan fungsi naik dan fungsi turun caranya. Oke. Tadi sudah Ibu bilang titik stasioner itu ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Ini harusnya X ya, salah ketik. Berarti F aksen X-nya nanti sama dengan 0 atau turunan pertamanya 0. Berarti ini diturunkan, nanti ketemu ini ya. Nanti sama dengan 0. Oke. Sama seperti tadi langkahnya. Oke.
Terus nanti ketemunya X-nya 1 sama 3. Oke? Berarti titik stasioner, entah itu minimum, entah itu maksimum, entah itu titik belok, itu nanti ketemunya 1 sama 3. Oke? Nah, untuk mengecek mana maksimum, mana minimum, ya, kita harus pakai gambar. Langkahnya sama seperti tadi, kita uji daerah sebelah kiri 1, kita ambil 0, daerah tengah kita ambil 2, daerah setelahnya kita ambil 5, kayak tadi ya. Nanti diperoleh ini plus, ini min, ini plus. Oke, berarti kalau grafiknya kayak gini, ini berarti ketahuan ini yang puncak, yang maksimum. Ya ini jelas, karena ke bawah kayak gini, ini jelas yang minimum. Berarti diperoleh untuk di X1 itu maksimum, yang di 3 itu jelas karena landai ini berarti minimum. Oke, karena yang ditanya ini nilai maksimal sama minimal apa? Berarti kita cari ini ya. Tadi diperoleh 1 maksimum ya. Berarti kita cari F1. Ini X-nya kita ganti dengan angka 1. Ini sudah tulis fungsinya asalnya. Terus X-nya ini kita ganti dengan angka 1 ya. Ya. Kita substitusi dengan angka 1, nanti diperoleh hasilnya sama dengan 5. Oke. 1 pangkat 3 1, 6 kali 1 pangkat 2 tetap 6, 9 kali 1 9 tambah 1, nanti hasilnya 5. Nah, karena di gambarnya ini maksimal atau maksimum, jadi ibu tulis sih maksimum lokal. Oke. Lalu kita cari ya titik stasioner ini yang minimum itu 3. Berarti kita masukkan di sini X-nya kita ganti angka 3. Nih sudah ibu tulis, ini fungsi awalnya, terus X-nya ibu ganti dengan angka 3. Oke, X-nya ibu ganti dengan angka 3 ya. X-nya ini juga ibu ganti dengan angka 3, nanti ketemu hasilnya 1. Oke, karena ini gambarnya di bawah, landai kayak gini, jadi ini minimum. Makanya ibu tulis minimum lokal. Bu, maksudnya apa? Maksimum sama minimum gak ada kata lokalnya. Lokal tuh berarti untuk daerah tertentu ya. Dan belum tentu ini 5 dan 1 tuh nilai maksimal tertinggi. 1 juga nilai minimal tertinggi, belum tentu. Kita cek dulu pada interval 0 sampai 5. Ya. Kita sudah mendapatkan nilai maksimal sama minimal, tapi masih lokal, masih sementara, ya. Kita belum mencari maksimal sama minimal yang tertinggi. Mungkin ada lagi yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah. Kita cek. Jika ada interval, ini ya, 0 sampai 5 ini, 0 sama 5 ini, perlu dicek. Jadi kita cek pada titik 0 sama 5, ya. 0 sama 5 ini. Kita lanjut lagi. Ketika dimasukkan F0 ya, nanti hasilnya 1. Ketika dimasukkan 5 itu hasilnya 21. Oke. Terus kita lihat, kita bandingkan dengan tadi ya. Ini hasilnya 1 sama 21. Ya. Ini 5 sama 1. Berarti yang paling kecil nilainya 1. Berarti minimalnya itu 1. Oke, paling rendah itu angka 1. Terus maksimalnya apakah masih 5 ataukah berubah? Kita lihat. Oh, ternyata ada yang tertinggi yang terbaru yaitu 21. Berarti 21 itu termasuk maksimum yang tertinggi atau di sini namanya maksimum global. Oke, atau yang tertinggi. Berarti bisa kita simpulkan maksimum yang global itu 21. Nilai minimumnya yang global yang tertinggi tadi 1 juga ya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu tentang nilai maksimum sama minimum. Semoga tidak ada kesulitan. Terus kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Ini menentukan titik stasioner dari turunan yang kedua. Oke, setelah tadi kita turunkan ini ya. Nanti kita uji lagi dengan titik ini ya, balik maksimum syaratnya turunan keduanya kurang dari 0. Ingat, kalau pakai uji turunan yang kedua, kalau maksimum malah tandanya ini kurang, turunan keduanya. Kalau minimum ini lebih dari, ya. Terus jika suatu titik ini kok turunan pertama sama keduanya 0, maka itu titik belok. Oke. Terus kita ke sama soalnya dengan yang tadi.
ya. Ini berarti fungsinya kita turunkan. Kita sudah ketemu turunan pertamanya. Oke? Sama dengan 0, sama seperti tadi. Berarti kita ketemu titik stasioner atau titik puncak atau minimumnya itu 1 dan 3. Terus mana minimum, mana maksimum, bisa dengan tanpa gambar. Kita berarti harus pakai uji turunan yang kedua. Gimana sih, Bu? Ya, untuk mengetahui itu titik maksimum atau minimum, oke, kita pakai turunan yang kedua. Berarti ini diturunkan lagi. Ini diturunkan berarti jadi 6x, ini jadinya 12. Oke. 9-nya hilang ya. Oke, ini turunan kedua. Terus kita masukkan ini 1 sama 3. Kita masukkan 1 dulu, ya. Kita masukkan turunan keduanya 1. Ternyata negatif. Negatif atau kurang dari 0. Tadi syaratnya kalau kurang dari 0 turunan keduanya, berarti malah nilai maksimum. Berarti ketika 1 itu nilainya maksimum. Kita masukkan 3. Ternyata hasilnya nanti lebih dari 0 atau positif. Berarti ini malah yang minimum. Oke. Berarti ketika 1 itu maksimum, ketika 3 minimum. Benar apa enggak sih, Bu? Makanya kita lihat gambar yang tadi, ya. Kita lihat gambar tadi. Ternyata pada titik 1 ya, ini ya. 1 itu maksimum, benar ya? Pada 1 itu maksimum. Oke. Terus 3 bawah ya, ini berarti minimum, jelas. Di 3 itu titik minimum. Berarti pakai gambar pun sebenarnya bisa, tapi pakai uji turunan yang kedua. Oke. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.